Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya bisa kembali sowan ziarah ke makam para aulia. Tapi sebelum lanjut saya ingatkan, jangan lupa like, komen, share dan subscribe agar kalau saya upload video baru Anda dapat menonton pertama kali. Wilujeng pepanggihan malih para sedulur lan sederek ingkang sami katresnan. Pada pertemuan ini saya akan melanjutkan seri Napak Tilas dengan sowan ziarah ke makam tokoh pertama yang babat alas di wilayah Kabupaten Trenggalek. Beliau adalah Ki Ageng Minaksopal yang berada di wilayah Bagong, Desa Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Dan di video ini juga saya akan sedikit mengulas sejarah dari Ki Ageng Minaksopal. Ki Ageng Minaksopal adalah tokoh penyebar agama Islam pada masa akhir Kerajaan Majapahit di wilayah Trenggalek. Hasil perjuangan Ki Ageng Minaksopal yang bisa dilihat sampai saat ini adalah Dam Bagong. Ki Ageng Minaksopal adalah putra dari Dewi Roro Amiswati dengan Menaksrobo. Ki Ageng Minaksopal adalah cucu Prabu Brawijaya V, raja terakhir Kerajaan Majapahit dari jalur ibunya yaitu Dewi Roro Amiswati. Ki Ageng Minaksopal sekaligus keponakan Kanjeng Panembahan Bathara Katong, Adipati pertama Kadipaten Ponorogo. Ketika zaman Kerajaan Demak Bintoro, di saat itu juga Kerajaan Majapahit di penghujung keruntuhan. Dewi Roro Amiswati menderita penyakit kulit yang mengeluarkan bau amis. Pihak Majapahit telah berusaha mencari obat, akan tetapi selalu gagal. Hingga akhirnya Dewi Roro Amiswati dititipkan ke Ki Ageng Sinawang atau sekarang menjadi Kabupaten Trenggalek. Ki Ageng Sinawang atau Mbah Kawak kemudian menjadikan Dewi Roro Amiswati sebagai anak angkat. Selama di Padepokan Sinawang, Mbah Kawak mengusahakan kesembuhan Dewi Roro Amiswati, akan tetapi juga tidak berhasil. Hingga akhirnya Dewi Roro Amiswati disuruh kungkum di Babakan Sing Megung atau sungai yang terlihat tenang akan tetapi dalam, di Kedung Bagong atau Sungai Bagong. Kemudian diadakan sayembara yang kira-kira bunyinya, siapa saja yang bisa menyembuhkan, kalau laki-laki akan dijadikan suami dan kalau perempuan akan dijadikan saudara. Sayembara tersebut cepat tersebar hingga ke telinga Menaksrobo. Menaksrobolah yang akhirnya bisa menyembuhkan Dewi Roro Amiswati dengan cara dijilat seluruh tubuh. Setelah kejadian itu, Dewi Roro Amiswati dan Menaksrobo menikah. Di zaman tersebut, Menaksrobo sudah beragama Islam, sementara Ki Ageng Sinawang dan Dewi Roro Amiswati masih beragama Hindu. Ketika hidup di Padepokan Sinawang, Menaksrobo mengerjakan sholat dengan sembunyi-sembunyi. Dewi Roro Amiswati pun diperingatkan supaya jangan membuka pintu kamar pada waktu petang. Pada posisi ini, Dewi Roro Amiswati sedang mengandung anak Menaksrobo. Pada suatu ketika, Dewi Roro Amiswati penasaran mengapa setiap petang tidak boleh membuka pintu kamar.
padahal sebenarnya Menak Srobo sedang mengerjakan sholat maghrib. Hingga akhirnya Dewi Roro Amiswati memberanikan diri membuka pintu kamar pada waktu petang. Alangkah kagetnya sang Dewi melihat seorang berwujud buaya putih, kemudian berbicara, "Aku ini sebenarnya suamimu. Ini semata adalah ilmu untuk mengelabuhi musuh. Jika anakku sudah lahir, beri nama dia dengan sebutan Aryo Dian Menak Sopal." Setelah kejadian itu, Menak Srobo menghilang. Mulai kecil hingga dewasa, Menak Sopal ditinggalkan sang ayah. Ini membuat Menak Sopal tumbuh sebagai pribadi yang kuat. Hingga suatu ketika, Menak Sopal merasakan tanah Trenggalek gersang. Sawah penduduk pun dilanda kekeringan. Di sisi lain, Menak Sopal juga mengemban amanah untuk menyebarkan agama Islam. Hingga akhirnya, Menak Sopal mempunyai ide untuk membuat bendungan atau dam di Sungai Bagong. Selama membangun dam Bagong, terjadi keanehan. Pagi dibangun, sore jadi, malam jebol. Kejadian itu berulang terjadi. Kemudian, Menak Sopal meminta petunjuk ke sang ibu. Dewi Roro Amiswati menjawab, "Yang merusak itu tidak lain adalah bapakmu sendiri, untuk menguji kesabaranmu." Setelah kejadian itu, Menak Sopal laku semedi. Saat laku semedi, ia mendapat wangsit berupa suara yang berbunyi, "Dam Bagong bisa jadi jika kamu sembelihkan gajah putih." Kemudian Menak Sopal mengutus prajurit Padepokan Sinawang untuk meminjam gajah putih. Kebetulan yang mempunyai adalah Mbok Rondo Kerandon yang bertempat tinggal di Ponorogo sisi timur. Singkat cerita, gajah putih pun sudah didapat. Kemudian disembelih di Dam Bagong. Kepala gajah putih dibenamkan atau dicemplungke ke Dam Bagong. Setelah kejadian tersebut, pembangunan Dam Bagong dapat berjalan lancar. Dengan demikian, air dari Sungai Bagong dapat dialirkan ke sawah warga, hingga akhirnya warga bisa panen 3 kali dalam setahun. Karena jasa itu pula, lama-kelamaan rakyat Trenggalek tertarik memeluk agama Islam. Makam Ki Ageng Menak Sopal dan Dewi Roro Amiswati berada di samping Dam Bagong. Penemuan makam Islam tertua di Trenggalek adalah makam Ki Ageng Menak Sopal itu sendiri. Dengan batu nisan terbuat dari batu andesit dengan corak nisan peralihan masa Demak ke Pajang. Sementara nisan di samping makam Ki Ageng Menak Sopal terdapat ukiran corak condro yang di tengah terukir motif daun bunga 4 helai. Kemungkinan ini adalah condro sengkolo yang berbunyi Sirnaning Puspito Cinatur Wulan, yang jika diterjemahkan secara terbalik memiliki angka tahun 1490 Saka atau 1568 Masehi. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.